Hai, ketemu lagi dengan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bahas saham HAIS yang laba bersihnya di kuartal pertama 2023 tumbuh 125%. Dan ini juga request dari kamu yang memberikan komen ya di video YouTube Pintar Saham. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Langsung aja, tanpa berlama-lama. Jadi kalau kita ngomongin apa itu HAIS ya, atau namanya PT Hasnur International Shipping. Jadi dia bidang usahanya jasa pelayanan transportasi sungai dan laut serta logistik dengan kepemilikan atau komposisi pemegang saham based on 2022, sorry akhir tahun 2022 itu pemilikan terbesar di PT Nur International Samudra, PT Hasnur J International dan ada dua orang perorangan di sini yang di atas 5%, sisanya masyarakat 20%. Berdiri di 2009, HIS ini emang eh, salah satu yang diuntungkan juga ya di dampak dari booming batu bara atau komoditas di tahun 2022 kemarin. Kalau kita cek lagi di websitenya Hasnur International, jadi kamu bisa cek di websitenya di pthis.id. Nah, di sini kelihatan semuanya ya, mulai dari tentang HIS-nya dan sebagainya. Ini ada struktur perusahaannya, siapa aja, Board of Commissioners sama direkturnya, kemudian ke pemegang saham dan sebagainya. Bisnisnya sebenarnya ada tiga ya, Hasnur International Shipping, Resource Terminal, sama Mitra Sarana. Jadi International Shipping ini adalah, nah seperti ini. Jadi ini ngangkut batu bara ya, melalui transportasi komoditas melalui sungai dan laut. Baik itu untuk pasar domestik maupun kawasan Asia. Dan awalnya ini ya, di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun seiring berjalan waktu itu bertambah ya. Jadi tidak hanya transportasi pelayaran sungai untuk menunjang ini aja, tapi juga transportasi komoditas lainnya, batu bara dan CPO juga. Oke, ini yang dari sisi international shipping-nya, kemudian punya terminal juga, sorry, pelabuhan, pengelolaan terminal fasilitas pelabuhan, Mitra Sarana ini bidang bongkar muat. Oke, jadi ya bisa dibilang ya emang relate semua ya, inline semua. Nah, kalau kita cek kinerjanya dari sisi laporan keuangan, sebenarnya, oke, salah. Nah, dari sisi laporan keuangan, kalau kita cek kan pertumbuhannya luar biasa ya. Jadi pendapatan tumbuh 15, targetnya mereka di 2023 adalah pendapatan tumbuh 15-20% dan laba bersih tumbuh 8-12%. Seperti itu. Jadi kalau ngelihat kuartal satu aja sudah tumbuhnya seperti ini. Ya, jadi mereka juga sudah mengangkut atau mentransportasikan kurang lebih ya udah 50,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian kenaikan pendapatan itu 63%, sementara labanya naik 120,47%. Jadi emang kalau kita cek dari sisi detailnya ya, dari sisi laporan keuangannya, kok bisa pendapatannya cuma tumbuh sekian, tapi labanya lumayan besar ya, tumbuhnya sampai 120%. Oke, jadi kita lihat ke sini, tinggal dicari kalau saya balance sheet karena kuartal satu sebenarnya kita tidak terlalu cek dulu ya. Cuman kalau kamu cek, kalau kamu lebih detail lagi, sebenarnya liabilitasnya juga sudah lumayan menurun dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Dan dari sisi, nah itu artinya bagus dong ya kalau liabilitas atau utang menurun. Kemudian dari pendapatan ini bisa kamu lihat di sini pertumbuhannya laba. Nah ini memang tidak ada yang, nah jadi juga ada beban bunga yang lebih menurun dibanding tahun sebelumnya dan adanya lain-lain yang lebih lebih naik dua kali lipat. Cuman menurut saya yang lebih signifikan ini dong, revenue-nya yang meningkat drastis. Iya, seperti itu ya. Dengan laba bersih per lembar sahamnya menjadi 19,2 per kuartal ya. Jadi itu per kuartalnya dulu. Sekarang kita lihat proyeksinya. Jadi kalau based on itu, jadi kan saya masukin dulu eh semuanya kuartal, hasilnya adalah ini yang 12 trailing months-nya udah tumbuh 184%. Tapi kalau saya buat ini bukan 5 tahun ya, tapi 1 year aja. Nah, jadi kalau dengan posisi harga saham saat ini di 224, current EPS-nya 44,16 dengan tadi kan dibilang
mereka menargetkan laba bersih yang tumbuh 8-12. Saya coba 12% laba bersihnya, sehingga dengan price earning di angka 5,7, dia bakal di area 283. Dengan saya coba hitung 283 ke 224, itu 26%. Misalnya 8% aja deh, jangan 12. Jadi di 273. 273 masih oke sih ya, 21% sekian margin of safety-nya. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi perbandingan dia dengan price peers-nya dia, si Highs ini memang peer-nya price earning ratio tidak terlalu paling mahal ya, malah kalau based on data dari Simply Worth It di sini terlihat dia paling murah dibandingkan yang lain, mulai dari TPMA, Nelly, peer average-nya di angka 8, dia masih di angka 4,2. Sedangkan di industri average-nya di angka 7, dia di angka 4,2. Jadi intinya dia lebih murah dibandingkan yang sejenis, emiten yang sejenis. Tapi memang proyeksi target price dan analisanya nggak ada ya. Konsensusnya juga belum ada. Karena kan ini bisa dibilang baru IPO banget ya, 2 tahun kalau nggak salah. Kita cek lagi chartnya. Sedangkan dari sisi price book value sebenarnya mirip juga ya dengan based on rata-rata 1 tahun saja standar deviasi PBV-nya dengan kemungkinan tumbuhnya di sini saya buatnya 9 ya, 9,36%, di PBV di angka 1,23, maka harga 275 ini ya hampir mirip dengan, hampir tipis dengan, ya malah mirip banget 273, dengan asumsi tumbuh labanya hanya 8% aja di tahun 2023. Oke, jadi kan ada peluang nih. Nah, kalau kita cek secara chart, tapi tetap ya, ingat harus di disclaimer on, dicek lagi sesuai dengan time frame-nya kamu. Jadi kalau time frame-nya kamu 20 tahun ke depan, ya jelas cek secara chart jadi nggak signifikan gitu ya. Tapi dilihat juga apakah 20 tahun ke depan ini masih relate bisnisnya. Nah, ya seperti itu. Tapi kalau time frame-nya pendek, misalnya kalau saya lihat chart seperti ini, kalau kelihatan kan MACD-nya yang kurang kurang mendukung ya. Di sini MACD kurang mendukung, sehingga bisa aja kita tunggu sampai dia di sini MACD-nya, terus targetnya bisa di support di 212. Kemudian kalau mau pendek yang penting cuan ya bisa ambil untung nanti di 240. Dengan asumsi ambilnya ya nunggu nunggu dia ini dulu si MACD-nya. Seperti itu, karena kalau ngelihat moving average-nya kan pada dempet-dempetan ini jadi kayak belum clear aja dia mau uptrend apa downtrend. Tapi kalau kamu cek sebenarnya sekali lagi, jadi dia itu baru IPO di 2021 ya. Ini kelihatan, dan sebenarnya harga IPO-nya masih lebih tinggi dibanding harga saat ini. Nah, jadi coba diperhatikan lagi. Cuman kan memang kalau saya lihat lagi-lagi adanya booming komoditas di 2022 dengan volume produksi yang sangat tinggi. Di 2023 ini mereka sendiri optimis 8-12%. Kalau saya kan targetnya kalau based on fundamental 273 270-an sampai 280-an. Oke, seperti itu. Semoga bisa ini ya memberikan insight terkait dengan saham AAIS karena ada yang request. Jadi kalau kamu mau request silakan juga di kolom komentar yang sudah disediakan. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.